Iya. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Ya, masih seputar dengan kebangkitan Yesus. Kali ini kita akan membahas ada dua orang yang pergi ke jalan Emmaus dan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus malah makin percaya. Gitu. Ya. Ada dua orang dari murid-murid Yesus. Iya, ada dua orang karena murid Yesus sebenarnya banyak sekali. Ya, dan kita juga murid Tuhan Yesus dan kita juga anak Tuhan, ya. Dan pada hari itu juga ada dua orang yang pergi ke kampung bernama Emmaus. Jadi mereka pergi ke Emmaus dan kira-kira sangat jauh dari Yerusalem, ya, jauh dari Yerusalem. Dan waktu itu mereka bercakap-cakap dan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, dan waktu itu mereka nggak kenal itu Yesus, jadi kayak orang asing gitu, ya. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus bilang apa? Apa yang kamu percapkan, yang ucapkan selama berjalan? Maka mereka berhenti dengan muka muram. Dan ternyata seorang dari mereka, ya. Jadi namanya itu Kleopas, ya. Jadi Kleopas sama misalnya si siapa sih namanya? Nggak tahu. Ya karena namanya nggak disebut, yang disebut cuma si Kleopas. Ya, Kleopas berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Maka Yesus bilang, apakah itu? Mereka bilang, Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi setelah lewat 3 hari, semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat. Jadi pokoknya cerita tentang kematian sampai kebangkitan. Dan Yesus menjawab, hai kamu orang, ini bukan orang bodoh sih, tapi dia yang tidak tahu, ya, sebenarnya. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Maka Yesus menjawab tentang apa yang terjadi di kitab suci. Dan akhirnya mereka hampir sampai ke kampung Emmaus, dan dia berbuat seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesak supaya Yesus tinggal bersama dengan mereka karena sudah mau sore, ya. Ini kalau dianalogiin ini seperti makna lain kemungkinan. Misal, bawalah Yesus dalam hidup kalian. Gitu. Ajak Yesus dalam hidup kalian. Dan waktu itu Yesus duduk. Dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada kedua orang itu, dan akhirnya mereka tahu kalau itu adalah Yesus dan mereka mengenalnya. Dan Yesus tiba-tiba menghilang. Jadi habis makannya, hah? Yesus? Tiba-tiba hilang. Pas habis rotinya ditaruh, hilang. Setelah itu mereka bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita dan dia menerangkan kitab suci pada kita? Maka akhirnya mereka pergi kembali ke Yerusalem dan dia menceritakan pada teman-teman mereka dan murid-muridnya bahwa mereka juga melihat Tuhan, ya. Begitu. Baik, sekian firman untuk hari ini. Di sini kita belajar, ya. Di sini kita belajar untuk apa? Untuk tetap percaya pada Tuhan, ya. Kemarin juga sama, ya. Karena sesuai ayatnya, barang siapa yang tidak melihat namun percaya, berbahagialah. Ya.
Terima kasih. Ayatnya saya tegaskan lagi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.